Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Garut Utara, hidup penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani. Meskipun tanah di desa tersebut sangat subur dan hasil panennya melimpah, penduduk tetap miskin. Mereka harus menjual hasil panennya kepada seorang tengkulak kaya bernama Nyi Endit. Nyi Endit memanfaatkan posisinya untuk membeli padi dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga tinggi. Penduduk desa terpaksa mengikuti kemauan Nyi Endit karena takut pada centeng-centeng. Sehingga mereka hidup dalam kesedihan meskipun memiliki panen yang melimpah. Berat sekali ya Bu, rasanya juga harus menjual padi pada orang kikir itu. Ya mau bagaimana lagi Pak, daripada kita harus berurusan dengan centeng-centengnya bisa panjang ceritanya. Ya ini benar-benar serakah ya Bu, sayang banget rasanya jika harus menjual padi pada orang pelit itu. Iya Pak, kita mah cuma orang kecil, hanya bisa menerima nasib saja. Nasib orang miskin kayak gitu bisa apa ya Bu? Udahlah Pak, nggak usah marah seperti itu, nasib kita memang sudah seperti ini. Apa yang sebenarnya dicari sama Nyi Endit ya Bu? Dia sudah kaya tapi masih saja menumpuk padi. Udahlah Pak, nanti dengan orang lain. Makanya sudah bisa belum Pak? Sudah Bu. Ayo kita berangkat ke sawah, nanti keburu siang. Iya Bu, ayo. Di siang harinya, Kang Udin dan Nyi Asih pun pergi ke sawah bersama. Di sawah, para petani sibuk mengurus padi hasil panennya masing-masing. Tak terkecuali Nyi Nani dan Nyi Eli. Nyi Eli menghampiri Nyi Nani dan kemudian membicarakan nasib buruk hidup mereka yang tak ada akhirnya. Nyi Nani! Nyi Nani, Nyi Nani! Iya, ada apa nih? Kalau dipanggil itu nengok dong Nyi Nani. Ada apa memangnya Nyi Eli? Itu loh Nyi, hari ini kan kita panen. Tapi masa ya lagi-lagi kita harus menjualnya ke orang pelit kikir itu? Orang miskin kayak kita bisa apa? Aduh, jangan pesimis gitu dong Nyi Nani. Iya deh Nyi Eli. Tapi benar juga Nyi Eli, semakin lama hidup kita bukannya semakin makmur, tapi malah semakin hancur. Iya Nyi. Iya ya Nyi Eli, kenapa ya masih banyak orang yang mau jual hasil padinya ke Nyi Eli, padahal harganya murah sekali. Iya Nyi, nggak tahu. Waduh, ibu-ibu ini pagi-pagi sudah ngomong saja. Ingat Bu, ngomong itu dilarang dan tidak baik. Nyi Asi ini bisa aja. Iya nih. Emangnya ada apa sih Nyi Nani? Itu loh Nyi, kita lagi ngomongin tentang orang yang pelit dan kikir itu. Oh, Nyi Endit toh. Emangnya ada apa sih? Itu loh harga padi Nyi Endit tetap 3.000 kg per tahunnya. Memangnya dia nggak tahu apa kalau misal harga sembako sudah pada naik. Selain itu kita nggak bakal hidup makmur kalau seperti ini. Iya, saya sudah mengingatkan suami saya untuk tidak menjual hasil panen itu pada Nyi Endit. Ibu-ibu kok jadi pada ngerumpi di sini, daripada kita ngerumpi di sini, mending kita jual hasil panen kita ke Nyi Endit. Emang Kang Udin masih mau jual hasil panennya ke Nyi Endit? Iya dia lebih baik kita jual hasil panen kita ke pasar aja. Harganya jauh lebih tinggi daripada harga yang diberikan oleh Nyi Endit. Daripada kita jadi korban centeng-centengnya bisa bikin masuk rumah sakit. Iya, saya sudah mengingatkan suami saya, tapi tetap tidak mau peduli. Bukannya begitu Bu, ini demi ibu dan anak-anak kita. Kalau bapak masuk rumah sakit, siapa yang jagain ibu sama anak-anak kita? Terus kok jadi romantis? Iya nih, ingat umur nih asik Kang Udin. Ya udah Bu, bapak pengen jual hasil panen bapak dulu ya, ibu teruskan untuk padinya. Mari ibu-ibu. Mari Pak. Harga padi sekarang berapa Pak Gil? Sama seperti yang dulu Kang Udin, Sabaraha Pak Gil? 3.000 per kilo. Ya udah ini padi saya, mana uang saya? Nih uang kamu Kang Udin. Makasih ya Pak Gil. Iya sama-sama Kang Udin. Kang Udin pun pergi dari gudang beras Nyi Endit, walau hanya mendapatkan sedikit uang. Setelah itu, Nyi Endit pun datang ke gudang berasnya, tempat penyimpanan padi. Lapor Nyi Endit, gudang beras sudah penuh, boleh dicek gudangnya. Bagus, Baja Agil. Mereka akan kehabisan beras dan akan membeli kepada aku. Aku akan semakin kaya. Awasi terus para petani itu, jangan sampai mereka menjual padi ke tempat lain. Kalian ngerti?
Siap nih Endit. Beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para petani mulai kehabisan beras. Mereka mulai kebingungan mencari tempat penjualan beras selain milik Nyi Endit, karena harga beras di tempat Nyi Endit bisa mencapai berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga beras pada umumnya. Aduh ya Gusti, persediaan beras di rumahku habis. Apa aku harus membelinya kepada Nyindit ya? Tapi beras di Nyindit sudah naik 5 kali lipat. Bagaimana ya? Ya mungkin persediaan beras di rumah Nyinani masih banyak. Dengan begitu, aku bisa meminta pinjaman sedikit beras. Nyi Eli pun pergi ke rumah Nyinani untuk meminjam sedikit beras. Assalamualaikum Nyinani. Waalaikumsalam. Iya, ada apa Nyi Eli pagi-pagi gini sudah ke rumah? Mari duduk dulu yuk. Oh iya Nyi. Apa Nyinani? Begini Nyinani, saya kesini mau pinjam sedikit beras. Waduh, maaf ya Nyi Eli, persediaan beras di rumah saya kan hanya tinggal setengah liter saja. Memangnya harga beras di Nyinit sudah berapa sekarang? Sudah mencapai 15.000 per kilonya nih. Mahal sekali ya Nyi Eli, padahal harga di pasar hanya 8.000 per kilo. Tapi kita tidak bisa membeli di tempat lain, karena para centeng-centengan Nyinit selalu mengawasi kita. Iya nih. Di saat Nyinani dan Nyi Eli sedang berbincang, datanglah seorang nenek tua renta yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia memanggil Nyinani dan Nyi Eli dengan tatapan penuh iba. Punten Nyi. Iya, ada apa Nek? Saya mau numpang tanya. Tanya apa Nek? Di mana saya bisa menemukan rumah orang terkaya di desa ini? Maksud nenek Nyindit, sudah dekat nih. Nenek tinggal lurus saja sampai bertemu pertigaan, lalu belok kiri. Itu rumahnya. Memang nenek ada urusan apa dengan Nyindit? Saya mau meminta sedikit sedekah kepada dia. Percuma saja nih, meminta sama dia nggak bakalan dikasih. Kalau nenek mau makan, nenek bisa makan di rumah saya dengan lauk yang seadanya. Tidak perlu. Saya hanya mau tahu reaksinya kalau ada orang yang sudah tua meminta sedekah. Oh iya, tolong beritahu penduduk desa untuk cepat mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Mana ada banjir besar di musim kemarau gini, Nek? Nenek hanya bercanda ya? Tidak bercanda, karena akulah yang akan membuat banjir besar itu. Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran kepada Nyi Endit. Tapi Nek, Cepat, pergi! Nenek itu pun pergi meninggalkan Nyinani dan Nyi Eli. Mereka berdua langsung mengungsi bersama para warga ke tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, nenek tersebut telah sampai di rumah Nyi Bagendit. Nyi Bagendit sedang beristirahat dengan rumahnya yang sedang dijaga oleh kedua centengnya, yaitu Barja dan Agil. Punten, Cuk, nenek mau minta sedikit sedekah. Hei nenek tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai halaman rumah ini kotor gara-gara kaki kotormu itu. Saya mau minta sedikit sedekah, mungkin ada sisa makanan. Saya sudah 3 hari tidak makan. Punten Mas, saya mau minta sedekah. Enak aja mau minta makanan di sini. Pergi sana dari sini. Nenek itu pun tidak bergeming dari tempatnya dan kemudian memanggil Nyi Bagendit untuk keluar dari rumahnya. Hei Endit, keluarlah! Aku mau minta sedekah. Nyai Endit! Siapa sih yang teriak-teriak? Ganggu orang istirahat saja? Cuma mau minta sedikit makanan karena saya dan nenek sudah 3 hari tidak makan. Lah, gak makan kok minta sama aku? Gak ada, cepat pergi dari sini sebelum banyak lalat mencium baumu. Hai Endit, Tuhan memberikanmu rezeki yang berlimpah, tetapi kau kikir, kau tamak, kau melupakan kewajibanmu untuk membantu warga desa. Setelah mengatakan hal tersebut, nenek itu langsung menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Hah? Kau mau menghukumku? Gak salah, Nek. Kau gak lihat centeng-centengku banyak? Sekali pukul, kau bisa mati, Nek. Kau juga pengemis, cepat pergilah sebelum kau juga mati dibunuh oleh centeng-centengku. Tidak perlu repot-repot mengusir kami, karena tanpa kalian suruh pun kami akan pergi.
jika kalian bisa menyabut tongkat ini. Dasar nenek gila, tanpa tenaga pun aku bisa mencabutnya. Sialan nenek tua, centeng-centeng, cabut tongkatnya. Kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian akan aku potong. Hanya segini, ternyata tenaga kalian. Lihatlah, aku akan mencabut tongkat ini. Kau, ayo kita pergi. Si nenek dan si pengemis itu pun pergi dari rumah Nyindit. Nyindit panik melihat air yang meluap dengan deras. Ia berlari menyelamatkan hartanya. Kini, di desa itu terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintas sebesar kasur di dasar danau. Katanya, ada penjelmaan Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah.